Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada video hari ini ya saya akan melanjutkan materi dari yang lalu yaitu mengenai larutan asam dan larutan basa, gitu ya. Nah, pada hari ini saya akan melakukan pembahasan, ya, saya akan memberikan pembahasan yaitu memperkirakan nilai pH berdasarkan data pada indikator, gitu ya. Di sini saya beri judul perkiraan nilai pH berdasarkan data indikator. Oke, jadi untuk menentukan pH ya suatu larutan asam maupun larutan basa ya salah satunya kita bisa menggunakan indikator gitu ya. Cuma dalam hal ini ya sekali lagi kita hanya akan memperkirakan nilainya saja gitu ya. Jadi eh, tidak pas persis gitu ya. Jadi nanti ada subbab tersendiri yaitu bagaimana menghitung pH berdasarkan rumus gitu ya. Tapi untuk hari ini kita akan membahas perkiraan nilai pH berdasarkan data pada indikator. Oke. Baik, silakan disimak materinya. Semoga bisa membantu mempermudah kalian untuk belajar kimianya pada bab larutan asam dan larutan basa. Oke, ini contohnya. Jadi saya berikan contoh soalnya ya. Langsung ke contoh soal bagaimana cara mengerjakan soal kalau ada tipe soal seperti ini. Tuh ya. Jadi memperkirakan nilai pH berdasarkan indikator. Ya. Nah, seperti minggu yang lalu ya sudah pernah saya jelaskan bahwa ada indikator, ada trayek pH dan ada perubahan warna gitu ya. Jadi ini tidak perlu kalian hafal tiga ini indikator, trayek pH dan warna tidak perlu dihafal gitu ya. Nah, cuma dimengerti saja bagaimana cara membacanya gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah nilai pH zat A berdasarkan tabel tersebut. Ya, kalau kita lihat di sini zat A, kalau dengan metil jingga dia berwarna kuning. Itu ya. Lihat. Kemudian kalau dengan bromkresol hijau dia berwarna biru. Oke. Sedangkan kalau dengan bromtimol biru maka warnanya juga jadi biru. Gitu ya. Nah, bagaimana menentukan atau memperkirakan berapakah pH zat A, gitu ya. Oke, baik. Ini pembahasannya, ya. Tabelnya saya tulis kembali, gitu ya. Jadi tabelnya saya tulis kembali untuk memudahkan kita belajar. Oke. Nah, perhatikan terlebih dahulu untuk yang pertama yaitu trayeknya, gitu ya. Di sini ada angka yang ada di sebelah kiri dan yang ada di sebelah kanan. Gitu ya. Misalkan di sini 3,1 sampai 4,4. Gitu ya. Nah, sementara warna bisa dilihat di sini ada jingga sama kuning. Gitu ya. Berarti jingga itu untuk 3,1 gitu ya. Cara membacanya. Kemudian kuning untuk angka 4,4. Oke. Kalau sudah, maka perhatikan ya. Kalau nanti ya warna yang tertulis di sini misalkan seperti ini ya ZA berwarna kuning. Kita lihat posisinya ternyata kuning di kanan. Gitu ya. Maka nanti ya pH-nya adalah lebih dari atau sama dengan. Gitu ya. Jadi lambangnya adalah lebih dari atau sama dengan. Karena yang kuning posisinya di kanan. Gitu ya. Seandainya yang kuning ini misalkan warnanya jingga, ya, jingga itu letaknya di kiri, berarti 3,1. Maka perkiraan pH-nya adalah kurang dari atau sama dengan. Oke. Nah, baik saya berikan contoh misalkan ya, zat A warnanya kuning. Kita kembali lagi. Warnanya kuning berarti dia ada di posisi kanan. Gitu ya. Kalau kanan lihat di sini angkanya adalah 4,4.
Sehingga kesimpulannya adalah, nah pH-nya lebih dari atau sama dengan 4,4. Kita tulis dulu. Gitu ya. Oke, ini untuk metil jingga. Gitu ya. Sekarang kita cek untuk bromkresol hijau. Bromkresol hijau kita cek. Zat A warnanya biru. Kita cek yang biru posisinya di kanan. Ya, berarti sama dengan yang di atas tadi. Ya, karena posisinya di kanan, maka nanti lambangnya lebih dari atau sama dengan. Ya, jadi seperti ini dibacanya, masih ingat kalau di matematika itu lebih dari atau sama dengan. Itu ya. Nah, angkanya di sini kita lihat yang kanan 5,4. Gitu ya. Maka kesimpulannya adalah pH lebih dari atau sama dengan 5,4. Oke. Baik, berikutnya yang ketiga kita gunakan bromtimol biru. Bromtimol biru 6,1 sampai 76. Mohon maaf 7,6. Ya, warnanya kuning sampai biru. Nah, ternyata zat A setelah diuji dengan bromtimol biru, warnanya juga biru. Gitu ya. Karena dia biru, kita cek biru adanya di kanan. Maka dia di atas 7,6. Gitu ya. Maka pH di atas 7,6. Oke, jadi ini langkahnya kita tulis dulu. Gitu ya, semua perkiraan nilai pH-nya. Gitu ya, ini nggak mesti 3 ya. Kadang ada guru yang memberi 5 ya atau 4 boleh. Nggak apa-apa ya. Maka kita kembali ke materinya ini. Ya, ternyata yang pertama pH-nya di atas 4,4, kemudian di atas 5,4 dan di atas 7,6. Oke, maka kesimpulannya kita buat kesimpulan. Ya, nah karena semua nilai pH di atas menunjukkan tanda yang sama, itu ya, alias lebih besar, ya, artinya semua tandanya tiga-tiganya menunjukkan lebih besar, ya, lebih dari atau sama dengan, itu ya, maka diambil angka yang paling besar, ya, karena tandanya ke kanan semua, ya, atau kalian bilangnya lebih besar, ya, maka kita ambil angka yang paling besar. Oke, caranya gitu. Kalau misalkan Pak tandanya ke kiri semua atau lebih kecil semua, maka diambil angka yang paling kecil. Gitu ya. Nah, maka dari sini kita ambil kesimpulan. Di sini ada 4,4, 5,4 dan 7,6. Maka kesimpulannya adalah pH-nya di atas 7,6. Itu ya. Jadi ini yang penting pH-nya di atas 7,6. Ya, kita nggak usah menentukan tepatnya berapa. Itu ya, sekali lagi ini adalah memperkirakan nilai pH-nya. Oke, bisa difahami ya. Oke, jadi kalau ada tipe soal seperti ini, ya kalian bisa lebih mudah untuk mengerjakannya. Oke, soal yang nomor 2. Nah, bentuknya seperti ini. Ada bromtimol biru, fenol merah, dan fenol phthalein. Oke, sama seperti halnya tadi, ya, kita lihat zat B ternyata warnanya adalah kuning ya, dengan bromtimol biru dia berwarna kuning, dengan fenol merah dia berwarna kuning, dengan fenol phthalein ya, atau kalau di sekolah disingkatnya PP ya. Jadi huruf P dengan huruf P. Gitu ya. Fenol phthalein disingkatnya PP biasanya. Fenol phthalein dia tidak berwarna. Gitu ya. Nah, yang diminta adalah berapakah pH zat B berdasarkan tabel. Oke, baik kita bahas. Nah, tabelnya saya tulis ulang kembali, ya sudah saya tulis ulang kembali. Nah, sekarang kita amati zat B, ya, bromtimol biru, warnanya kuning. Oke, kita cek. Kuning berdasarkan warna letaknya di kiri. Ya, kalau di kiri berarti dia kurang dari 6,1. Itu ya, sehingga kita tulis pH-nya kurang dari atau sama dengan 6,1.
Oke. Yang kedua, dengan fenol merah. Dengan fenol merah ternyata warnanya kuning. Oke, kalau kuning berdasarkan warna, ya perubahan warna, kuning di kiri. Ya, di kiri angkanya 6,8. Sehingga nilai pH-nya adalah lebih kecil atau sama dengan 6,8. Oke, terus yang ketiga pakai fenolftalin. Karena memakai fenolftalin, dia tidak berwarna. Tidak berwarna berarti sebelah kiri. Itu 8,2. Itu ya. Ini 8,2. Sehingga pH-nya kurang dari 8,2. Nah, kesimpulannya, nah seperti tadi, karena ini lebih kecil, maka kita ambil angka yang paling kecil. Itu ya. Nah, maka penjelasannya, karena semua nilai pH di atas menunjukkan tanda yang sama, yaitu lebih kecil, kalau ini lebih kecil semua. Gitu ya. Kalau soal yang awal, ya, yang soal nomor 1 tadi lebih besar. Oke. Nah, kalau lebih kecil, maka diambil angka yang paling kecil. Itu ya. Jadi dari deretan angka ini, ternyata yang paling kecil adalah 6,1. Itu ya. Nah, maka kesimpulannya, ya, pH-nya, perkiraan pH-nya adalah senilai 6,1. Itu ya, atau kurang dari, maaf, pH kurang dari atau sama dengan 6,1. Oke, baik. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 agak banyak. Ya, indikatornya agak banyak. Ya, zatnya saya beri nama zat X. Oke, dengan metil jinja warnanya kuning, dengan bromkresol hijau warnanya biru, dengan NN metil merah warnanya kuning, dengan fenol merah warnanya kuning, dengan fenolftalin dia tidak berwarna. Oke, nah maka kita bahas. Oke, ini pembahasannya. Yang pertama kita cek metil jinja warnanya kuning. Kalau kuning dia ada di sebelah kanan, berarti di atas 4,4. Oke, kita tulis terlebih dahulu pH di atas 4,4. Oke, dengan yang kedua, dengan bromkresol hijau, ternyata warnanya biru. Nah, ya di sini warnanya biru, berarti sebelah kanan. Berarti pH di atas 5,4. Oke, pH lebih dari atau sama dengan 5,4. Oke, yang ketiga dengan metil merah. Ternyata warnanya kuning. Kalau kuning berarti yang kanan, masih yang kanan, berarti di atas 6,3. Oke. Berikutnya yang keempat dengan fenol merah. Oke. Dengan fenol merah nilainya 6,8 sampai 8,4 ya yang bisa dideteksi. Oke. Warnanya kuning. Ya, kuning itu sebelah kiri. Ya, maka nilainya, ingat karena dia sebelah kiri, maka pH-nya kurang dari atau sama dengan, ya, 6,8. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu fenolftalin dengan trayek 8,2 sampai 10, ya, ternyata dia tidak berwarna. Oke, tak berwarna sebelah kiri. Berarti kurang dari 8,4. Oke. Nah, maka bagaimana cara menarik kesimpulannya? Oke. Yang pertama, ya, kalau ada beda seperti ini, maka kita kumpulkan yang tandanya sama dulu. Ya, berarti kalian punya dua kelompok, gitu ya. Kelompok yang pertama yang lebih besar, kelompok yang kedua yang lebih kecil. Oke, maka kita cari yang lebih besar dulu. Berarti ada 3 ya, ada 3 kan.
anggotanya istilahnya. Itu 4,4, 5,4, dan 6,3. Karena dia lebih besar, ingat ya, kalau lebih besar, cari angka yang paling besar. Ya, maka kesimpulannya yang dipakai dari 3 ini ternyata hanya 6,3. Gitu ya. Oke, saya tulis di sini dulu kesimpulannya. pH lebih dari atau sama dengan 6,3. Oke, berarti ini kelompok yang pertama. Oke, kalau sudah sebenarnya ini boleh dihapus. Gitu ya. Kemudian yang kelompok kedua yaitu di bawah 6,8 dan di bawah 8,2. Ya, karena lambangnya lebih kecil, maka bisa diambil angka yang terkecil, yaitu 6,8. Itu ya. Kita tulis di sini kesimpulannya, ya, pH kurang dari 6,8. Ya. Nah, kalau sudah, oke, yang ini sudah nggak usah diperhatikan. Ya, sebenarnya ini bisa dihapus. Sekarang kita fokus ke dua ini. Nah, jadi ini kesimpulannya. Yang pertama, pH-nya di atas 6,3, kemudian pH-nya di bawah 6,3. Nah, kalau beda tanda seperti ini, ya maksudnya kalau di matematika dibuat irisan, ya, maka kesimpulannya berarti kan, ya, maka ini kesimpulannya, gitu ya. Masih ingat membaca seperti ini itu dibacanya dari tengah, gitu ya, di mana pH lebih kecil dari 6,8 tapi di atas atau lebih besar dari 6,3. Paham ya? Jadi ini kesimpulannya, ya, di mana pH-nya di bawah 6,8 tapi harus di atas 6,3. Ya. Nah, jadi biasanya tipe-tipe seperti ini, ya, kalau ada tes perguruan tinggi atau tes apa gitu ya, nah kalian harus lebih teliti kembali mengenai tandanya, ya, jangan sampai ada yang terbalik, ya. Jadi saya ulangi kembali, ya, cara membacanya ini saya ingatkan kembali, di mana pH kurang dari 6,8, ya, atau di bawah 6,8, tetapi pH juga harus di atas 6,3. Paham ya? Nah, baik. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini, gitu ya. Semoga bisa membantu kalian di kelas 11, ya, untuk mempermudah belajar larutan asam dan larutan basa, gitu ya. Baik, saya akhiri sekian terlebih dahulu, ya. Sampai ketemu di video belajar berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian, ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain, ya, jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini, silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.